Halo kalian semua yang menonton video saya. Di sini saya ingin memperkenalkan mesin kasir Casco. Di sini untuk tampilan awalnya ya, ketika kalian login di aplikasi Casco ini, aplikasi kasir. Di sini itu ada ID dan password. Nah, password ini pertama kali kalian punya adalah password owner atau password si pemilik. Ini contohnya pakai punya saya ya. Ini hanya kita coba lihat masuk. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi ini kita perlu membutuhkan koneksi internet ya, mau pakai tethering, pakai wifi pun bisa. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa nggak ya, saya tanpa wifi ya, tanpa internet. Kalau sudah masuk ke aplikasi kasir ini itu sangat bisa. Tapi kalau kalian untuk login, untuk masuk ke aplikasi kasir ini, kalian butuh internet, butuh connect internet. Karena cloud kita tuh, ini kita punya cloudnya tuh juga besar, ada di Singapura. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian masuk ke dalam aplikasi kasir Casco ini. Nah, dalam aplikasi kasir ini saya sudah coba input ya, input. Kalau seandainya kalian punya usaha bakery, di sini ada bakery dan di sini adalah tampilan bakery kalian yang kalian jual. Di sini kalian bisa tambah item bakery. Ini hanya sebatas saya buat seperti ini per kategori biar lebih detail aja ya, hanya spesifik. Di sini pun sebenarnya kalian bisa ganti juga foodnya, bisa ganti drink atau kopinya bisa kalian ganti dessert, atau yang laundry pun kalian juga bisa ganti apa yang kalian kategori kalian punya lah. Di sini saya pakai karena saya ingin memperkenalkan produk-produk apa yang ada di dalam Casco tersebut. Di sini ada food, saya tampilin food juga. Kalian juga bisa tampilkan menu-menu food kalian. Dengan si kasir bisa melihat langsung tanpa perlu cari nama, cari item produknya. Di sini kan si kasir pun tinggal melihat si customer pesan, menu pesanannya. Nah, kalau untuk kalian tampilkan foto di sini pasti tetap selalu ada nama, tapi agak sedikit lebih kecil ya. Misalnya contohnya food 1 ini ada udang, harusnya ini udang goreng misalnya ya. Di sini pasti ada tulisannya. Nah, ini untuk yang usaha coffee shop. Di sini pun kalian juga bisa masukin menu-menu kalian yang kalian punya. Coffee shop atau ada tambahan lagi mungkin cake-nya. Biasanya kan coffee shop bareng dengan cake-nya ya. Nah, di sini ada juga yang banyak bertanya, bisa nggak aplikasi kasir ini bisa pakai laundry? Aplikasi kasir ini untuk laundry. Ini sangat bisa ya. Di sini saya coba tampilin untuk laundry. Kalau laundry sebenarnya nggak terlalu repot ya, kayak coffee shop, resto atau retail ya. Untuk laundry ini kalian pun bisa masukkan contohnya apa yang kalian mau jual di laundry itu. Misalnya nih kayak contoh kaos yang 5.000, di sini saya masukin contohnya kain lah. Kalian bisa input untuk kilonya. Ada yang bertanya tuh kira-kira mesin timbangnya bisa masuk gak ya, bisa connect gak ya dengan aplikasi ini? Sebenarnya bisa, sangat bisa. Cuma kan kalau yang namanya mesin timbangan itu yang sudah connect, yang bisa connect tambahan ke komputer itu lumayan mahal ya. Kalian pun bisa pakai timbangan digital biasa, mengikuti aja ukuran timbangan tersebut. Semisal 3,2 kilo, kalian tinggal tulis 3,2 kilo. Tadi sekilonya 5.000 ini ya. Kalian enter pun dia langsung keluar 16.000. Banyak aplikasi, banyak laundry pun yang contoh 3,6 kilo kita harus bayar 4 kilo. Dan di kasir ini, aplikasi kasir ini ya lebih detail ya. 3,6 kilo kalau per kilo 5.000 pun totalnya pun keluar yang harus dibayar berapa. Ini salah satu fungsinya aja ya. Kita lihat tampilan kalau seandainya kalian bertransaksi. Ini saya hapus dulu.
Nah, dalam bertransaksi si kasir sebelum check out dia harus mempertanyakan menu si customer kira-kira sudah sesuai apa belum ya. Kita coba check out. Nah, jadi kalau seandainya sudah finish, berarti itu si transaksi sudah deal membeli dengan kita. Di sini pun ada tampilan untuk transaksinya, dia memakai kira-kira ada promo apa. Di sini kalian bisa tampilkan promonya. Di sini ada custom diskon, mau dikasih diskon berapa. Di sini custom reduction. Jadi kalau seandainya custom reduction itu adalah ketika ada spesial lah, atau mungkin ada teman bos yang mau membeli, atau ada spesial harga untuk produk ini pun bisa. Di sini ada cara paymentnya. Cara payment ini kalian pun bisa pakai. Ada Visa, Master, Cash, ada yang pakai debit. Di sini kalian juga bisa lebih detail lagi, ada BCA atau Mandiri. Di sini sangat detail ya untuk order paymentnya. Kita balik lagi. Nah, pada saat bertransaksi, kalau seandainya kalian usaha resto, kalian kan perlu yang namanya punya kitchen di belakang dapur yang cukup jauh. Misalnya kasir di lantai 1, misalnya di depan, kitchennya ada di dapur jauh belakang, misalnya jarak 4 meter 3 meter. Kalian tanpa perlu teriak-teriak. Kalau kalian ingin lebih simpel lagi, kalian harus beli printer thermal Bluetooth. Jadi kalian tinggal konekin saja dengan Bluetooth. Di sini tinggal onin. Ini kalau begini saya offin, kalau begini dia on. Fungsinya adalah ketika si kasir atau si waiters menginput pesanannya atau ada tambahan catatan, di kitchen printer itu ada keterangannya. Contohnya kayak sambal sangat pedas, atau gulanya normal, atau tambah 1 nasi. Di situ pun kitchen bakal bisa, orang juru masaknya bakal lihat sesuai yang sudah dicetak. Oh, ini ada pesanan nasi goreng, sambalnya pedas, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita coba finish, nah ini posisi finishnya. Kalau sudah finish seperti ini, printer pun sudah tercetak resep kasirnya, dan cash drawernya otomatis terbuka. Nah, lalu dalam aplikasi ini ada open table. Nah, open table ini kalau kalian punya ruangan cukup besar ya, lebih ke coffee shop atau resto ya, yang punya satu gedung atau satu rumah yang per ruangan ada table mejanya. Ini saya coba buat, ini ada di dalam ruangan. Dalam ruangan tuh ada berapa meja. Nah, di sini kalian bisa, misalnya 10 meja pun kalian di sini bisa tulis tambah 10 meja. Terserah sih tulisnya mau meja 1 atau table 1 atau kalian keunikan kalian lah. Terus ada luar ruangan. Luar ruangan ada 5 meja, kalian bisa tambahkan kalau seandainya lebih dari 5 meja. Ini lantai 1 pun. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi kalau seandainya punya lantai 2 atau halaman belakang, ruangan belakang, kalian bisa tulis di aplikasi open table ini. Nah, ini untuk font. Jadi kalau font ini biasanya kita ini banyak, ada tiga kategori ya. Di sini kasir langsung bisa menginput, tinggal tulis menu kalau seandainya si customer pesan lewat kasir. Nah, kalau di sini open table ini contohnya aja. Dia ada berapa orang, kalian tinggal tulis. Misalnya open table ini nih, saya tulis lantai 1 meja 2. Dia 4 orang. Saya tulis confirm. Nah, apa yang dipilih si meja 2 tadi? Kalian waiters tinggal input saja, tanpa perlu turun lagi ya. Contohnya kayak food. Contohnya kayak dia food, dia masukkan waiter 1. Ini ya 1 order. Kalian tinggal klik order. Nah, itu pasti nanti di kitchen
di kitchen atau di printer tag receptnya nanti keluar, di kasir nanti keluar tag receptnya, oh ini ada orderan di meja 2 lantai 1, dan di kitchennya pun nanti bakal ada keterangan juga, catatan si waiters kira-kira ada menu tambahan, contohnya seperti ini ya. Ini meja 3 saya tulis, ini luar ruangan meja 3, dia berdua parfum, dia mau kopi contohnya, kopinya dia kopi hitam. Nah kalian tinggal tulis catatan di sini untuk chief, jadi memang khusus ini catatan ini masuk hanya khusus untuk chiefnya, misalnya pakai es batu. Nah itu pasti nanti di dalam, kalau kalian sudah klik order, printernya kitchen tuh pasti keluar kopi pesannya 1, nanti ada keterangan pakai es batu, itu pasti keluar. Nanti untuk selanjutnya nanti saya buat lagi videonya. Nah di sini banyak kelebihan ya. Kelebihannya ini salah satunya, pertama aplikasi kasir ini kalian tidak perlu lagi bingung-bingung ini bagaimana untuk maintenance-nya, berbayar bulanan atau tahunan. Ini sudah free ya, free lifetime, jadi kalian bisa pakai selamanya. Selama kalian punya usaha kalian bisa pakai. Lalu lagi ada pertanyaan lagi, ini kira-kira versinya bakal selalu update nggak? Pasti selalu update, minimal tuh 6 bulan. Nah dalam 6 bulan itu biasanya nanti kalau sudah ada versi terbaru dari pusat kita, nanti kita kirimkan si link update kepada si pembeli yang sudah beli mesin kasir. Makanya biasanya kalau si pembeli untuk beli mesin kasir kita minta alamat email juga sih, itu yang paling penting, sama nomor handphonenya. Nah terus ketiga, aplikasi kasir ini juga sudah sangat modern. Di sini ada yang pertama, ada scan barcode. Scan barcode itu bentar, nah nih scan barcode. Nah pertama nih scan barcode ini. Scan barcode ini kalian tetap harus nyalain wifi ya. Scan barcode ini kalian harus cetak, misalnya ini mau ditaruh meja nomor berapa. Nah nanti biasanya ini sih masih sangat jarang digunakan ya oleh di daerah kita, daerah Indonesia ini ya. Si pembeli datang, biasanya kalau kalian suka lihat ada meja table yang ada barcode-nya, itu kalian tinggal scan aja. Kalau kalian biasanya kan sekarang handphone sekarang sudah ada scannernya ya, kalian tinggal scan, nanti si pengguna bakal tertuju ke aplikasi kalian ini. Nah dalam tampilan mereka tuh nanti hanya menu-menu saja ya, menu yang dia pilih, contohnya kayak ada 1 plus min, itu adalah berapa yang dia order, nanti tinggal sesuai apa yang ada di shop kalian atau toko kalian yang kalian jual. Lalu nanti bakal ada keterangan harga juga, kok dia tahu oh ini harga sekian, dia kalian order, nanti scan order ini bakal masuk ke aplikasi kasir ini di sini. Nah nanti seandainya nih dia di luar ruangan meja 1 ya, dia scan tuh nanti sesuai keterangan juga jelas kalau nanti di meja 1 dia ada orderan dari customer itu sih, tapi masih sangat jarang digunakan oleh konsumen ya, karena kan mereka berpikir lebih simpel manggil waitersnya untuk mencatat pesanannya. Yang kedua itu waiters itu bisa menggunakan aplikasi handphone dia, yang penting sistemnya masih Android, jadi kalian tidak perlu buat menu kertas lagi, menu input pakai kertas, tulis pakai handphone saja sudah cukup kok. Nanti handphone si waiters langsung connect ke mesin kasir ini. Oke. Untuk selanjutnya delivery. Nah
dalam delivery ini, dalam delivery kalian juga punya toko yang misalnya radius 2 kilo bisa diantar gratis. Misal dalam kalian punya komplek atau punya usaha kalian juga punya orang untuk bisa buat kirim makanan atau yang kalian jual dengan sistem delivery radius 2 atau 5 kilo free antar. Nah di sini kalian juga punya bagaimana cara supaya dia punya bisa order. Yang pertama bisa lewat handphone dia tinggal telepon si pengguna atau lewat online order. Yang paling penting nih saya tunjukkan di online order, karena kan kalau phone order kan itu masih manual ya sifatnya ya, dia telepon ke tokonya dia pesan. Tapi kalau online order si customer itu bisa langsung melihat menunya, semua menu yang ada di toko. Contohnya seperti ini, kalian harus buat dulu QR kodenya nih, barcode kodenya ini kalian tempel, kalian pajang di samping kasir. Otomatis kan kalau si pembeli transaksi dia bakal lihat atau si kasir bakal infokan untuk kalau seandainya yang mau pesan secara online dalam radius kurang lebih dari 5 kilo bisa diantar gratis. Jadi scan aja, nanti dia bakal download aplikasi menu yang ada di toko ini. Jadi sangat mudah ya. Jadi si pembeli seandainya rumahnya nggak jauh dari toko kalian, dia sudah download ke menu kalian, dia sesuai update kalau ada perubahan harga dia pasti bakal di aplikasi handphonenya dia bakal update juga. Jadi bukannya nggak connect, ini sinkron soalnya. Cloudnya juga karena kita cloudnya kita besar. Nah ketika dia sudah upload, sudah scan order ini, nanti dia bakal punya aplikasi toko kalian. Jadi dalam toko tersebut sama kayak barcode di table ya, ada menu-menu pilihan, tapi tambahannya paling dia nanti ketika mau order dia harus input alamatnya, nomor handphonenya. Nah nanti bakal masuk order ini di menu kalian, tampilan kasir kalian. Dalam tampilan order online ini sebelum kalian buat, kalian bakal tahu nanti namanya siapa, nomor handphonenya berapa, alamatnya di mana. Sebelum kalian buat pun kalian bisa cek dulu ya transaksinya, karena kadang-kadang kan mereka takut ini sudah dibuat tapi tiba-tiba di cancel, makanya harus diyakinin dulu kira-kira ini ordernya sesuai atau tidak ya. Jadi untuk make sure lah ke mereka. Oke, untuk selanjutnya nanti bakal saya jelaskan lagi di video berikutnya ya. Jadi cukup sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bisa WA saja. Nanti saya tulis di deskripsi link marketplace saya. Oke, terima kasih.